Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Zatul Somi. Saya mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5 kelas B. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian iman kepada hari akhir beserta dalilnya, tafsirnya, contoh kisahnya, dan pesan moralnya. Iman kepada hari akhir secara bahasa artinya percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal di akhirat dan abadi setelah kehidupan di dunia. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari binasanya atau hancurnya seluruh alam semesta. Iman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta akan hancur dan manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju alam akhirat yang kekal selamanya tanpa ada batas waktunya. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman kelima. Hari akhir atau disebut juga hari kiamat merupakan akhir dari seluruh kehidupan di dunia. Pada saat itu, dunia dan seluruh isinya akan hancur secara berkeping-keping. Pada hari kiamat ini, tidak akan ada satupun makhluk yang bisa lolos dari kehancuran yang membinasakan. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang, tetapi kita sebagai muslim sudah seharusnya untuk mengimani dan mempercayainya. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtata yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan, yaitu Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markaz Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Prof. Dr. Imad Juhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Al-Madinah, menafsirkan kata yas'alunaka artinya mereka menanyakan kepadamu. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Pendapat lain mengatakan yakni orang-orang Quraisy. Anis-sa'ati ayyana mursaha, tentang kiamat, bilakah terjadinya? Yakni hari kiamat, kapan akan dilabuhkan oleh Allah, yakni ditetapkan dan didatangkan oleh Allah. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu.
Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Tidak ada yang menyikap waktu kejadiannya kecuali Allah. Sakulat fis samawati wal ard. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Yakni langit dan bumi tidak mampu menghadapinya karena kebesarannya. Ketika itu langit terbelah, bintang-bintang akan berjatuhan dan lautan akan surut. La ta'atikum illa baghtata. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Kecuali dengan tiba-tiba ketika kalian lalai dan merasa dalam keadaan aman, maka Allah tidak akan mengabarkan seorang pun kapan waktu terjadinya. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Seakan-akan kamu mengetahuinya atau seakan-akan kamu selalu menanyakan tentangnya sehingga kamu mengetahuinya. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada sisi Tuhan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di sini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir. Hadis yang berkaitan dengan hari akhir terdapat dalam hadis Arba'in, hadis An-Nawawi, hadis yang kedua tentang pokok-pokok agama Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis ini dari Umar bin Khattab, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, namun tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Rasulullah SAW, lalu dia menempelkan lututnya pada tangannya di atas paha beliau. Lalu dia bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Laki-laki ini bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan laki-laki ini juga bertanya tentang kapan terjadinya hari akhir. Laki-laki ini bertanya, "Qala fa'akhbirni anis sa'ah." Qala mal mas'alu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala ang talidal amatu rabbataha wa ang tarul khufatal uratal ala asyai yatatawaluna fil bunyan. Thumma talaqa falabistu maliyah. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allamakum dinakum. Rawahu Muslim. Artinya, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat." Beliau, Rasulullah SAW, menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah SAW menjawab, jika budak wanita melahirkan tuannya dan engkau melihat orang-orang yang dahulunya biasa mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, fakir, pengembala kambing, lalu mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Lalu laki-laki itu pun pergi. Selang beberapa waktu kemudian, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Dia adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Kisah yang berkaitan dengan hari akhir. Di sini ada kisah dari Al-Asal bin Wa'il.
Al-Asal bin Wa'il adalah seorang yang telah dikaruniai Allah harta berlimpah. Allah memberinya kedudukan yang tinggi di dunia. Allah memberinya kesehatan jasmani yang baik, akan tetapi ia mengingkari Allah. Suatu ketika Al-Asal bin Wa'il ini pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang bekerja padanya. Orang tersebut tergolong kaum kafir miskin di antara kaum muslimin. Kepada Al-Asal bin Wa'il berkata, "Wahai Abu Amr, berikanlah upahku." "Apakah engkau percaya bahwa Allah akan membangkitkan di hari kiamat?" tanya Al-Asal. Ya, mendengar itu Al-Asal tertawa sambil mengejek. "Jika Allah bisa menghidupkan kita kembali, maka Tuhanku akan membangkitkan aku dari kubur nanti. Aku punya banyak gudang simpanan kekayaan. Saat itu aku akan membayar upahmu." Kemudian Allah berfirman kepada nabinya, "Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib? Atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak. Kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri." Dalam surat Maryam ayat 77-80. Allah akan membangkitkan kita sebagaimana pertama kali kita dihidupkan. Kita akan keluar dari kubur dengan penuh rasa takut, bingung dan linglung. Berbeda halnya jika kita termasuk orang yang mendapat rahmat Allah. Orang yang mendapat pertolongan dari Allah adalah mereka yang percaya akan pembalasannya. Sementara mereka yang ingkar akan hal itu semua akan bangkit dengan penuh keresahan. Mereka seperti memasuki dunia baru yang sangat asing. Hanya pertolongan Allah semata yang dapat menenangkan manusia kala itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia akan keluar dari kubur dalam keadaan yang tidak sama. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai kedua mata, kaki, lutut, pinggang, dan ada yang mencapai leher. Bahkan ada pula orang yang terkekang oleh keringatnya hingga tak berdaya. Pada hari itu, banyak orang baru menyesal atas apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, jika tidak karena akan datang kiamat, tidaklah engkau melihat seperti yang ada sekarang. Jika bukan karena hari kebangkitan itu, maka yang kuat akan menelan yang lemah. Kezaliman akan memenjarakan orang-orang teraniaya, dan orang-orang yang tertindas akan selalu tertindas di muka bumi." Dalam surat Al-A'raf ayat 187 ini ada poin-poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Jadi manusia biasa seperti kita ini tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat, dan kita hanya bisa meyakininya. Yang kedua, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan hari kiamat selain Allah. Bahkan Rasul pun tidak mengetahuinya. Bahkan Rasul sendiri pun yang telah diilhamkan oleh Allah berupa wahyu Al-Quran tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia biasa tidak boleh mengingkarinya dan tidak boleh ada kapan datangnya hari kiamat. Yang ketiga, kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, yakni langit dan bumi tidak mampu menghadapinya karena kebesarannya. Ketika itu langit akan terbelah, bintang-bintang akan berjatuhan, dan lautan akan surut. Yang keempat, kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Seperti ketika kita lalai dan merasa dalam keadaan aman, maka Allah tidak akan mengabarkan seorang pun kapan waktu terjadinya. Jadi sebagai umat muslim seharusnya kita sudah mempersiapkan akan datangnya hari akhir dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan dengan penuh rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.